Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ini ya, stoikiometri. Kayaknya belum, tinggal dikit ya, belum masuk semua. Ini kita mulai saja ya. Jadi yang kita lanjutkan ke persen komposisi. Jadi minggu kemarin kalau kita membahas mengenai konsep mol, nah konsep mol ini dipakai untuk mengetahui rumus molekul dari suatu senyawa yang tidak diketahui. Jadi dari hasil eksperimen itu kita dapat berat molekul ya, dan didapat data-data persentase massa. Jadi komposisi massa dari masing-masing atom dalam molekul tersebut. Nah, dari data tersebut kita bisa tahu rumus molekulnya. Pertama kita cari rumus empirisnya, baru setelah itu rumus molekul. Jadi persentase massa itu adalah massa dari suatu unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Jadi persentase massa, jadi persen komposisi itu adalah persentase massa dari suatu unsur yang terkandung dalam suatu senyawa. Jadi persennya itu persen berat ya. Persen komposisi suatu unsur itu bisa kita cari dari molekul, massa mol dari atom tersebut dikalikan massa molarnya dibagi massa molar senyawa dikalikan 100%. Nah, rumus ini kita lihat contoh di 1 ya. Hitung persen komposisi dari massa dari H, P, dan O dalam asam fosfat. Jadi ini contoh jika kita ini data yang kita sudah tahu rumus molekulnya. Jadi kita bisa hitung rumus komposisi, persen komposisinya. Rumusnya kan tadi mol dari atom tersebut. Nah, sebelumnya memang Ibu tidak memberikan introduction atau ini ya langsung ke struktur atom. Tapi sebenarnya kalau di introduction itu ada pengenalan mengenai rumus empiris dan rumus molekul. Jadi rumus empiris dan rumus molekul merupakan perbandingan bilangan bulat ya. Kalau rumus empiris itu kan perbandingan bilangan bulat terkecil. Kalau rumus molekul memang sesuai faktanya di alam dia berapa rumusnya. Kadang rumus empiris dengan rumus molekulnya sama, kadang berbeda. Misalnya H2O, rumus empirisnya memang H2O dan rumus molekulnya juga H2O. Kalau glukosa, kan rumus molekulnya C6H12O6. Rumus empirisnya CH2O. Kan seperti itu. Nah, berarti rumus molekul itu merupakan perbandingan mol. Jadi rumusnya adalah mol, H3 kan berarti 3 mol dikalikan massa molarnya. Massa molar dari H dibagi ini massa molar dari H3PO4 dikalikan 100%. Jadi kita bisa cari semuanya, totalnya pasti 100%. Ini kalau 100% lebih sedikit itu karena faktor angka penting ya. Terus, nah, bagaimana prosedur menghitung rumus empiris dan rumus molekul dari suatu senyawa ya? Jadi dari persentase massa kita dapat, persentase massa didapat dari mana Bu? Itu didapat dari hasil eksperimen, dari hasil analisis suatu instrumen atau suatu alat kimia, kita dapat data. Misalnya O berapa persen, H berapa persen, C berapa persen. Nah, dari data tersebut kita konversi ke mol. Bagaimana cara mengubah? Nah, kita anggap massa itu totalnya massa 100 gram. Jadi misalnya 25% kita jadikan 25 gram. Jadi konversi dari gram kita konversikan ke mol. Kan tinggal dibagi massa molarnya ya. Setelah itu mol dari setiap atom-atom tersebut kita dapat, lalu kita bandingkan dengan cara dibagi dengan mol yang paling kecil. Jadi kalau hasilnya sudah merupakan bilangan bulat, berarti dia merupakan rumus empiris dari senyawa yang tidak diketahui tersebut. Nah, dari data juga kita dapat berat molekul dari molekul tersebut. Jadi dari
dari berat molekul dan perbandingan rumus empiris, kita bisa mengetahui rumus molekul dari suatu senyawa tersebut. Kalau di sini bukan merupakan bilangan bulat, setelah dibagi, bukan merupakan bilangan bulat, itu kamu masih perlu dijadikan suatu bilangan bulat. Rere, itu Mas. Kita lanjutkan ya. Kalau dari perbandingan mol ini belum didapat bilangan bulat, kalian menggunakan persamaan, maksudnya menggunakan pembagi konsep matematika yang sederhana, kalian gimana caranya biar dia bulat ya? Nah, untuk soal 2 dan 3, kalian kerjakan setelah Ibu selesaikan semuanya ya. Jadi Ibu selesaikan dulu, mumpung adiknya masih bisa ke-handle ini. Setelah itu, konsep mol, itu kan kita langsung hitung untuk suatu senyawa kimia atau molekul ataupun atom. Nah, baru kita aplikasikan ke ini. Ke suatu reaksi kimia. Reaksi kimia itu apa? Suatu proses di mana zat diubah menjadi satu atau lebih senyawa baru. Jadi reaksi kimia ini bahasa universal ya, untuk memudahkan. Jadi reaksi kimia itu ditulis dalam persamaan kimia. Jadi persamaan kimia itu menggunakan lambang kimia, di situ ada rumus kimia, yang menunjukkan apa yang terjadi ketika reaksi itu berlangsung. Jadi ketika kita belajar kimia, pasti semua orang pada tahu ya maksud dari persamaan kimia ini. Contohnya ini ya. Jadi di sini ada rumus molekul, plus itu maksudnya bereaksi, tanda panah ini menjadi hasil reaksi. Sebelah kiri kita sebut reaktan, sebelah kanan kita sebut produk. Jadi reaktan ini yang kita komposisikan ya. Nah, berikutnya yang sebelah kiri dari setiap rumus molekul itu merupakan koefisien reaksi, yang biasanya nanti sebelah kiri dan kanan itu kadang tidak sama. Jadi kalau belum sama, kita setarakan. Jadi jumlah atom sebelah kiri dan kanan itu sama. Jadi kalau belum sama, berarti kita setarakan dengan penyetaraan kimia. Ada maksudnya dia juga dari koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu menyatakan perbandingan mol dari senyawa-senyawa yang bereaksi tersebut. Dan juga hasilnya juga merupakan, jadi produk yang dihasilkan juga kelihatan perbandingan molnya berapa. Jadi misalnya itu 2 oktana. Nah, dia juga menyatakan banyaknya molekul tersebut. Dia juga menyatakan 2 molekul oktana. Bereaksi dengan 25 molekul oksigen menghasilkan 16 molekul CO2 dan 18 molekul H2O. Itu artinya ya. Bagaimana menyetarakan persamaan kimia? Jadi ada langkah-langkahnya ya.
Langkah-langkahnya, ini ada contoh bagaimana cara menyetarakan, dan ini soal yang kalian bisa buat latihan ya, setelah kita selesai. Contohnya bagaimana sih menyetarakan persamaan kimia. Tulis dulu yang benar formulanya atau rumus molekulnya yang benar ya. Yang kiri dengan yang kanan, reaktan dan produk. Misalnya ini, etana bereaksi dengan air menghasilkan CO2 dan H2O. Mengubah koefisien reaksinya, bukan mengubah rumus kimianya. Iya. Jadi kalau yang kita lihat yang bawah itu, diubah rumusnya, koefisien reaksinya sesuai keperluan ya, bukan mengubah rumus. Kalau terlalu lama, macet. Bentar. Terus yang ketiga, mulailah kita menyeimbangkan. Jadi yang kita lihat itu, kita mulai dari yang sebelah kiri ya, dari C dan H, bukan dari O. Ada 2C, 2 karbon, berarti yang kanan kita tambahi 2, berarti kita kalikan 2 ya, CO2-nya. Nah, jadi seperti itu. Jadi step by step ya. Baru kita cek jumlah hidrogen. Ada 6, ini ada 2, yang produk ada 2, berarti kalikan 3 ya. 3 kali 2. Setelah itu, tinggal kita setarakan jumlah oksigennya ya. Nah, yang kiri ada 2, yang kanan ada 7. Berarti gimana caranya biar sama? Nah, ini dikalikan 7/2 ya. Jadi seperti ini. Tapi kita tahu kan koefisien reaksi merupakan perbandingan bilangan bulat, bukan pecahan. Karena dia menyatakan jumlah mol yang bereaksi dan menyatakan jumlah molekul yang bereaksi. Jadi ini kita kalikan 2 semuanya biar menghilangkan pecahan ya. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu baru kita cek jumlah atom yang di kiri dengan yang kanan harusnya sama. Oke, 1/1. Paham ya? Paham? Nah, itu soal yang 2 itu bisa dikerjakan. Berikutnya, kita lanjutkan ke bagaimana menghitung jumlah reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia yang kita kenal dengan ilmu stoikiometri. Jadi aplikasi kita nanti konsep mol ke reaksi kimia. Stoikiometrik ilmu yang mempelajari kuantitas dari reaktan dan produk dalam suatu reaksi kimia. Jadi kita bisa hitung dari mana saja tergantung keperluan dan tergantung apa yang diketahui. Ini alur yang sederhana jika yang ingin kita ketahui adalah massa dari produk. Berarti kan massa reaktannya tahu ya, kita ubah ke mol, setelah itu menggunakan konsep perbandingan mol, kita bisa mengetahui mol dari produknya. Tentunya, sebelum kita menggunakan ini, kita setarakan dulu reaksi kimia tersebut jika belum setara. Setelah setara, baru kita menggunakan langkah-langkah ini. Jadi, perbandingan mol ini nanti lebih detail caranya bagaimana ya. Dari mol produk menggunakan massa molar, kita tahu massa produknya. Jadi metode mol menggunakan perbandingan mol ini adalah koefisien stoikiometri dalam persamaan kimia itu merupakan apa? Jumlah mol dari setiap zat tersebut. Nah, itu yang kita jadikan perbandingan mol menggunakan koefisien reaksi. Langsung Ibu bahas ke contoh, ini teorinya bisa kamu baca. Misalnya ini reaksi ini diketahui reaksi pembentukan amonia. Ini udah setara atau belum? Jika hidrogen yang bereaksi adalah 12 mol, ini langsung ke mol ya yang diketahui. Berapa mol nitrogen yang bereaksi dan berapa mol NH3 yang terbentuk. Jadi kan karena dari sudah mol, ini sudah setara ya? Halo? Sudah, Ibu.
Oke. Jadi ini hidrogen hidrogen 12 mol, berarti berapa ini N2 yang diperlukan? Berarti kan perbandingannya kan perbandingan molnya berapa? Kan ini satu nitrogen dibandingkan 3 hidrogen yang diketahui dikalikan 12 mol. Dapat 4 mol. Ini konsep perbandingan sederhana ya. Jadi NH3 berapa? Kan perbandingannya 2 kan ya. 2 bagi 3 dikalikan 12 mol. Seperti itu ya caranya. Kalau kita menggunakan perbandingan mol. Berikutnya lagi contoh berapa massa oksigen yang diperlukan untuk membakar 260 gram asetilena atau C2H2 secara sempurna. C2H2 itu etuna ya dari golongan alkuna. Ini reaksinya sepertinya juga sudah disetarakan. Setelah itu kita cari mol dari etuna terlebih dahulu. 260 gram dibagi 26 gram per mol. Kurang ini satuannya ya. Jadi 10 mol. Setelah itu kan oksigen yang ditanya berarti 5/2 ya dikalikan 10 mol. Dapat mol dari oksigen. Setelah itu baru kita konversi ke massa 25 mol dikalikan 32 gram per mol. Dapat 800 gram. Contoh lagi, kebanyakan reaksi pembakaran yang pada dasarnya sama. Ini contoh pembakaran dari gasolin. Gasolin itu bensin ya, fraksi minyak bumi alkana C8H18. Jadi dari C8H18 ini kita dapat massa ya. Terus yang ditanya adalah CO2, massa CO2 yang dihasilkan. Jadi berarti dari massa diubah ke mol, dapat mol C8H18, kita mengetahui mol CO2 dari perbandingannya, berarti 16/2. Dikalikan mol yang kalian cari ya tadi, baru dapat mol CO2, setelah itu dikonversi ke massa. Nah, ini ada lagi, ini pengembangan soal biasanya. Sama reaksi pembakaran dari glukosa. Coba kalian kerjakan ini step by step-nya ya. Jika reaksi pembakaran itu ada 9 gram glukosa, berapa mililiter air yang dihasilkan? Jadi kita pertama cari molnya terlebih dahulu, berarti berapa? 9 gram dibagi massa molar dari glukosa 180. Jadi 9/180. Re. Coba ya, dari 9 gram bagi 180 berapa? Berapa mol? 0,05. Oke, setelah itu kita cari mol dari air. Berarti berapa perbandingannya? 6/1 kan ya? Ini kan 6/1 kali 0,05 mol. Berapa mol dari air? 6/1 kali 0, tadi berapa 0,05? 0,3. Iya, berapa? 0,3 Ibu. 0,3. Setelah itu dicari massa dari air. Kan massa molarnya 18,2 gram per mol. Berarti berapa massa dari air?
Massa air berapa? Delapan belas kali berapa tadi? 0,3. Berapa? Hitungkan, Rek. 5.406. Kok bisa? 5,4. 5,4 ya? 5,4. 5,4 gram ya. Baru setelah itu diubah ke mili jika diketahui. Bentar, ceket lagi kelamaan. Jika diketahui itu kerapatan dari air 1 gram per mili. Artinya berarti dalam 1 gram itu setara dengan 1 mili. Berarti berapa volume dari air? Berarti berapa? Kalau 1 gram ini kan arti kerapatan kan tahu kalian, Rek. Berjenis 1 gram air sama dengan 1 mili air. Iya kan? Halo? Kalau benda-benda yang viskos seperti minyak itu lagi, minyak goreng aja kan lebih dari itu. Berat kan dia? 1 gram, dia dalam 1 mili itu pasti lebih dari 1 gram. Volumenya berarti berapa? Halo? 5,4 gram per mili. 5,4 mili. Kok ditanya berapa mili? Ini kan how many milliliter air. Jadi berapa volume air. Kan kita tinggal ngubah satuan. Yang satuannya berat, kita jadikan satuan volume. Jika diketahui kerapatannya segini. Kalau kerapatannya 1 gram itu sama dengan 1 mili, berarti berapa volume dari air? Jika masanya 5,4 gram. Kan gitu. Berarti 5,4 mili. Jangan bingung, Rek. Ini cuma bersama apa? Perbandingan biasa. 1 gram per mili ya. Coret-coret sama dengan 5,4 mili. Kalau ada soal berikutnya bisa dikerjakan ya buat latihan. Di bawah nih ada kayaknya. Nah ini 1, 2. Ini juga sama ya. Reaksi pembakaran metanol. Jika 200 gram metanol, berapa massa air yang dihasilkan? Jadi dari massa kita ubah ke mol metanol, terus kita cari mol air, setelah itu kita cari massa dari air. Ini biasanya dalam satu langkah nih, kalau di textbook itu seperti ini caranya. Seperti yang kemarin cari mol. Jadi yang ini pertama, yang merah 2 ini apa? Kita dapat mol dari metanol, setelah itu kita dapat mol dari air, setelah itu kita dapat massa dari air. Ya. Berikutnya subbab 6. Tunggu ya. Berikutnya reaksi pembatas dan hasil reaksi. Maksudnya apa? Tadi yang kita hitung, yang tidak kita hitung itu kan secara teoritis ya.
reaktan 100% menjadi produk. Faktanya kalau kita lakukan real di lapangan atau entah di lab atau di skala industri, itu tidak mungkin reaktan itu 100% menjadi produk. Salah satu cara untuk meningkatkan jumlah produk yang kita inginkan, ada suatu reaktannya itu kita bikin suatu resep. Yaitu ada reaktan yang kita jadikan reaksi pembatas. Jadi maksud reaksi pembatas itu adalah nggak bisa diitu lagi. Kelamaan, Ibu. Jadi reaksi pembatas itu adalah reaktan yang pertama kali habis digunakan pada suatu reaksi kimia. Jadi memang didesain secara teoritis, reaktan itu ada yang dijadikan reaksi pembatas. Diharapkan dia itu akan habis, walaupun secara eksperimen itu tidak mungkin juga, tapi akan lebih tinggi dapatnya. Dibandingkan kalau kita secara teoritis itu semua dibikin habis gitu loh, kayak tadi yang kita hitung. Nah, ketika reaksi pembatas yang kita inginkan itu biar menjadi produk yang kita inginkan tuh lebih tinggi gitu loh. Jadi kita lihat nanti contohnya ya. Nah, di lain sisi ketika ada suatu reaksi pembatas berarti kebalikannya pasti ada reaksi berlebih. Jadi reaksi berlebih adalah reaksi yang terdapat dalam jumlah lebih besar daripada yang diperlukan untuk bereaksi dalam jumlah tertentu reaksi pembatas. Jadi nanti reaksi berlebih ini akan ada sisa ketika di akhir reaksi. Oh, kerucilnya datang lagi dah. Misalnya, ini reaksi pembakaran dari CH4 dan oksigen. Ini merupakan perbandingan koefisien reaksinya ya. 1 mol CH4 bereaksi dengan 2 mol oksigen akan menghasilkan CO2 dan H2O. Re, sebentar Re, jangan injek Ibu Re, sakit. Re. Jadi misalnya ya di sini ada jadi ada 5 mol. Ini Ibu jadikan molekul ini kita jadikan mol aja ya biar enak. Jadi jika ada 5 molekul CH4 dan 8 molekul air, manakah yang menjadi reaksi pembatas? Kalau Ibu taruh di sini, cara mengerjakannya lebih enak dengan cara SMA ya. Ketika di SMA, jadi langsung sekalian. Jika kalau dikerjakan satu persatu, kita misalnya ya dari tadi yang diketahui, kamu langsung konversi ke jumlah mol dari produk lama. Kalau dalam satu hitungan langsung kita kerjakan semua lebih enak. Jadi pada dasarnya diubah ke mol terlebih dahulu. Jadi awal kita tulis gitu loh, awal Ibu pakai tangan ini. Yang bereaksi berapa, terus sisanya berapa. Bentar ya. Tadi diketahui awalnya ada berapa? CH4-nya ada berapa tadi? Di slide berikutnya itu loh. Ada 5 mol dan oksigen ada 8.
Jadi awalnya kita tulis CH4-nya 5 ya. Ini 5, ini 8. Sedangkan CO2 dan H2O-nya masih 0 semua ya. Terus yang bereaksi berapa? Gimana kamu menentukan mana yang bereaksi pembatas, CH4 atau oksigen? Dengan perbandingan 5 banding 8. Kita tahu perbandingan molnya kan 1 banding 2. Kalau yang ada 5 dan 8, mana yang menjadi bereaksi pembatas? Yang mana? Kalau dalam jumlah kecil kan kamu gampang tinggal ngelihat. Mana yang bereaksi pembatas? Halo? Nggak bingung kan maksud Ibu? Kan resepnya kan 1 banding 2. Kalau yang tersedia 5 dan 8, manakah yang habis dulu? CH4 atau oksigen? Oksigen, Ibu. Oksigen. Oksigen. Kalau gini, kalau kamu bingung, kamu cocokin aja satu persatu gitu. Kalau bingung, kalau jumlahnya banyak ya, tidak ruwet mikir. Misalnya Ibu contohkan ya. Misalnya CH4 yang habis bereaksi. Ini. Terus berarti butuh oksigen berapa? Kan yang dibandingkan, yang dibuat perbandingan kan yang habis. Berarti yang CH4 berarti berapa? Kan kita tahu ini kan perbandingannya 2. Berarti yang ingin ketahui kan 2 per 1 kali 5. 10. Nggak mungkin kan? Karena yang tersedia kan ada 8. Sedangkan ini butuh 10, berarti salah. Berarti apa kesimpulannya? CH4 itu tidak mungkin jadi apa? Tidak mungkin jadi Reaksi pembatas. reaksi pembatas. Kehapus semua. Ini tadi 5 ya. Nah, berarti yang tadi menjadi reaksi pembatas itu sih oksigen. Berarti dia butuh CH4 berapa? Kan gitu. Perbanding molnya berapa? 1 per 2 kali 8. Kan nggak bingung kan lihat kayak gini? Yang ingin kita ketahui kan kita taruh atas dibagi yang sudah kita ketahui. Berarti kan yang di bawah ini yang reaksi pembatas. Dikalikan 8 sebagai pembandingnya. Kan 4. Berarti sisa 1 dia kan ya 5 kurangin 4. Ya. Berarti ini habis. Ini CO2 yang dihasilkan berapa? Kan tinggal dibandingkan dengan reaksi pembatas. Ini kan 1 mol, berarti 1 per 2 kali 8. 4 ya. Ini kan 2 mol. 2 mol per 2 mol kali 8 ya juga 8. Sudah selesai. Tinggal kita mengikuti kasus. Jika yang ditanya misalnya berapa sisa dari reaksi berlebih ketika di akhir reaksi dalam gram misalnya, ya tinggal kamu konversi ini ke gram. Ini kan yang diketahui dalam mol semua. Berapa massa CO2 yang dihasilkan? Ya tinggal konversi ke gram. Seperti itu ya. Jadi tergantung kasus. Berikutnya, hasil teoritis dan hasil sebenarnya. Maksudnya apa? Yang Ibu jelaskan tadi. Jadi hasil teoritis itu adalah jumlah produk yang akan terbentuk jika seluruh reaksi pembatas terpakai pada reaksi. Jadi yang kita kerjakan tadi itu adalah hasil teoritis. Jadi di atas kertas jika 100% reaktan menjadi produk. Tetapi kan faktanya tidak seperti itu. Nah, kalau hasil sebenarnya apa? Jumlah produk sebenarnya yang kita hasilkan dalam suatu reaksi kimia. Jadi yang real kita dapat itu berapa? Itu hasil sebenarnya. Biasanya ketika di soal itu diberitahu. Nah, dari situ biasanya ditanya persentase hasil. Persen hasil, yaitu pembanding per hasil sebenarnya secara eksperimen, dibagi hasil teoritis yang hitung-hitungan di atas kertas yang kita hitung, dikalikan 100%. Itu namanya persentase hasil. Jadi semakin besar persentase hasilnya. Untuk skala industri aja di atas
hampir 80, lewat 80 itu sudah bagus. Kenapa? Karena kan banyak faktor ya yang mempengaruhi suatu reaksi kimia. Nah, ini contoh ya, secara visual. Jadi bola merah itu yang sebagai reaksi pembatas. Contoh-contoh reaksi pembatas bisa kalian lihat. Kadang di textbook itu ya, biasanya yang textbook yang Ibu share, itu ini membandingkan langsung dengan produk yang dihasilkan. Ini contoh. Ini kan Cu menjadi Cu2S. Ini yang diketahui. Jadi langsung ya, bagaimana, jadi Cu, masukkan Cu2S, langsung dicari massa dari Cu2S dari massa Cu yang ada. Lalu dibandingkan massa produk yang paling sedikit yang terbentuk, itulah berarti dia reaksi pembatas, reaktannya kan lama kalau mengerjakan sampai ke massa. Nah, ini dari Cu. Kalau dari S berapa? Seperti itu. Diubah ke mol terlebih dahulu, S-nya baru dikonversi jadi Cu2S. Seperti ini. Lama kalau kata Ibu. Berarti yang bereaksi pembatasnya yang mana? Cu. Nah, itu. Atau kadang seperti ini. Ini kayaknya contoh di ke bawahnya juga ada ya. Ini di reaksinya sudah setara ya. Massa Al2O3. Mana yang reaksi pembatas? Ini langsung ya dari Al dan Fe2O3 yang dibutuhkan. Berapa massa Fe2O3? Jadi dari Al yang ada kita cari mol Fe2O3. Kadang dibalik. Lama menurut Ibu kalau seperti ini, tidak praktis. Jadi lebih praktis yang tadi memang. Nah, ini juga sama. Di textbook itu kadang seperti ini ya. Ini contoh mana yang reaksi pembatas. Ini reaksi pembentukan urea, pupuk urea ya. Jadi caranya seperti ini. Jadi dicari satu-satu dari mol. Terus ini apa? Tidak kelihatan. Ibu saya tak tutup. Dari mol Cu2, baru setelah itu dibandingkan mol Cu2 dan NH3. Lama. Jadi mending tadi dibikin tabel seperti itu. Jadi kita tahu nanti. Dan ini akhirnya dari soal itu tinggal lihat data dari list tabel tadi. Tergantung pertanyaan. Nah, ini soal ya. Ada satu, ini kayaknya sudah tadi, bisa kalian kerjakan lagi. Yang atas tuh, ada sudah sama, tapi versi bahasa Inggrisnya. Ini satu, ini ada dua ya. Yang ini ya, sama ini, 3, 4. Sama dari yang tadi, mulai dari persen komposisi. Kalian kerjakan, nanti kita bahas. Caranya sama ya, jadi kalian kerjakan di buku biar tidak lama. Setelah itu baru share screen di sini. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jadi tidak harus dikerjakan semua, gantian ya. Satu-satu sudah bisa share gitu. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, bisa kita ini ya, kalian ngerjakan terlebih dahulu. Ibu mau ngecek absen dulu. Oke?
Halo, ada yang mau nyoba? Silakan share. Halo. Halo. Nggak harus semua, jadi satu-satu. Boleh dari yang mana saja. Izin share screen. Izin share screen, Bu. Oh iya, silakan. Tak tinggal barusan soalnya. Oke, jadi diketahui. Ini kita setarakan dulu ya. Kamu setarakan ya, berarti. Iya, Bu. Jadi sudah gitu mol, terus ini mol metanol ya, etanol. Baru dikonversi ke massa, setelah itu dikonversi ke volume. Oke. Kalau masalah hitung-hitungannya bisa kalian cek sendiri ya, bukan melihat langkah-langkahnya saja ya. Oke. Iya, Bu. Silakan yang lain lagi.
Ayo, Rek. Mohon izin untuk share screen, Ibu. Oke, oke. Oke. Sebentar. Ini sudah disetarakan? Sudah, Ibu. Oke. Enam kilo nih ya? Iya, Ibu. Oh, setelah itu yang dicari CAF2. Oh, HF ya. 2/1. Oke, ini satuannya kilogram semua ya berarti? Iya, Ibu. Oke. Yang lain ngerti kan maksud ini ya ini? Jadi kita nggak perlu tahu apa ini siapa Mas ini mol dari H2SO4 ya, kan sudah jelas. Berarti perbandingannya 1 mol dibandingkan 1 mol. Kalau dia yang tersedia CaF2 segini 0,0768 kilomol, berarti H2SO4 juga segini ya. Halo? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, boleh yang lain lagi?
Ayo, Rek, ada lagi? Satu atau dua lagi sebelum kita akhiri ya. Halo? Iya, Bu. Sebentar. Oke. Bagaimana proses ekstraksi? Izin share screen, Bu. Halo? Oke, silahkan langsung dah. Soalnya ibu ngetik loh, mas suaranya kerja apa rame nanti. Baik, Bu. Nanti itu kedengaran apa? Suami juga belajar lagi. Nggak kedengeran kan? Ini yang nomor yang AL ya. Jadi cari molnya terlebih dahulu. Bisa dibesarin nggak? Sebentar, Bu. Jadi kita langsung lihat yang bawah ini ya, yang reaksinya ya. Udah di ini ya, 4,6 mol. Oke, 3,75, baru setelah itu 1/2 kali 2 kali 4,6. Jadi ini dibandingkan dengan AL ya sebagai fraksi pembatas. 1,45. Kalau namanya ini jadi fraksi pembatas ya Fe2O3 3,75 ya. Berarti kan 2/1 kali 3,75. Jadinya sekitar hampir 7 ya. Nggak mungkin karena yang tersedia 4,6. Jadi nggak mungkin Fe2O3 menjadi fraksi pembatas. Baru yang Al2O3 ini dibandingkan terhadap Al, fraksi pembatas. Jadi 1/2 ya. Sama 2,3, yang ini 2/2 kali 4,6. Oke, berarti massa yang ditanya massa Al2O3, terus Fe2O3 sisa. Oke, good. Satu kali lagi sebelum Ibu akhiri ya. Izin share screen, Bu. Oke. Apakah sudah terlihat, Bu?
Sudah. Ini sudah disetarakan ya, berarti NKClO23. Kalau nulis gram itu G aja ya, nggak pakai R. Oh, baik, Bu. Jadi G per mol, jadi mol. Setelah itu yang dicari apa? Jumlah gram Massa oksigen. Ya. Berarti yang diketahui, oke, 3/2 ya, kali 0,756 mol, 0,5. Satuannya jangan lupa ya, ini mol. Lalu setelah itu, ini 0,564 mol kali 32 gram per mol. Jadi jangan lupa kalau mengerjakan. Ibu nilai juga loh, kalau satuannya nggak lengkap, tak kurangi nilainya, walaupun sedikit. Iya, Bu. Oke. Sudah? Sudah, Bu. Terima kasih. Oke. Oke. Ibu akhiri ya, kalian bisa sholat dulu sebelum kuliah Pak siapa? Asis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke. Terima kasih, Bu. Sama-sama.